Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Kepala TK Abbas Sidodeki dan Ibu Guru TK Abbas Sidodeki. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi menjelang siang hari ini dalam rangka pemaparan rancangan tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek pada PJOK dalam komunitas belajar di sekolah Sinau Bareng TK Abbas Sidodeki, yaitu Festival Olahraga dan Budaya Permainan Gobak Sodor yang disusun oleh saya sendiri, Doris Carolina, peserta designasi PKG PJOK gelombang 1 Kabupaten Pekalongan. Latar belakang dari Festival Olahraga dan Budaya Permainan Gobak Sodor itu adalah peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilang atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan oleh anak adalah game online. Penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjastes dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Salah satu jenis permainan tradisional yang dapat dimasukkan dalam PJOK adalah permainan gobak sodor. Di sini tujuan diadakan festival olahraga Gobak Sodor ada 4. Yang pertama, tradisi mampu melaksanakan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Kedua, peserta didik mampu memahami tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan. Yang ketiga, peserta mampu bekerja sama dalam dan dapat mentaati peraturan. Yang keempat, peserta didik mampu mengintegrasikan nilai-nilai olahraga. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama yaitu pengenalan. Aktivitas untuk membantu murid dapat terlihat atau terlibat aktif. Proyek, tantangan membuat karya, yaitu peserta didik ditantang untuk melaksanakan festival yang menggabungkan olahraga dan budaya lokal. Yang ketiga, eksplorasi. Aktivitas peserta didik mencari informasi terkait olahraga tradisional dan nilai budaya lokal, seperti permainan gobak sodor, serta mengobservasi kegiatan olahraga tersebut. Lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada 6. Yang pertama, program yang dibuat merupakan komunikuler
yaitu menggabungkan berbagai mata pelajaran dan melibatkan kegiatan di luar kelas. Kegiatannya adalah permainan tradisional gobak sodor. Yang kedua, peserta didik yang terlibat adalah semua peserta didik TK Abah Sidul Dedi yang berjumlah 40 anak, baik laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, sekolah sebagai penyelenggara, sedangkan penanggung jawabnya adalah Kepala Sekolah TK Abah Sidul Dedi. Yang keempat, KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi Sinau Bareng TK Abah Sidul Dedi yang terdiri dari 4 guru dalam pengarahan habisnya. Yang kelima, mitra dengan 2 komite, 2 wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Yang selanjutnya, kepanitiaan, ada 6 peserta didik atau anak TK, sedangkan pesertanya ada 8 anak, ofisialnya ada 2, wasitnya ada 1, juri 1, penonton ada 22 peserta. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah TK Abah Sidul Dedi. 1. TK Abah Sidul Dedi memiliki 1 kepala sekolah untuk membuat kebijakan terkait dengan festival olahraga dan budaya permainan gobak sodor. Itu termasuk aset politik. Yang kedua, TK Abah Sidul Dedi memiliki 4 guru dan 1 tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya, termasuk aset manusia. Yang ketiga, murid yang berjumlah 40 orang atau anak itu terdiri dari kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok akan mengirimkan semua peserta didiknya untuk menjadi panitia 6 anak, peserta 8 anak, ofisial anak, wasit 1 anak, juri 1 anak, penonton 20 anak. Itu termasuk aset manusia juga. Yang keempat, sekolah memiliki halaman yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan permainan gobak sodor. Sekolah memiliki aula dan jaringan internet yang baik. Itu termasuk aset fisik. Yang kelima, karena dalam kegiatan festival olahraga dan budaya permainan gobak sodor, asal dari BOP atau BOS, iuran dari wali murid, iuran komite atau kas, itu termasuk aset finansial. Yang terakhir, kegiatan permainan gobak sodor merupakan olahraga tradisional yang ada di sekitar TK Abah Sidul Dedi. Itu termasuk aset agama dan budaya. Sedangkan untuk rancangan evaluasi festival olahraga dan budaya permainan gobak sodor itu ada 4. Yang pertama, lini masa pelaksanaan evaluasi adalah selama kegiatan festival olahraga dan budaya permainan gobak sodor berlangsung. Yang kedua, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner atau wawancara sebagai instrumen evaluasinya. Yang ketiga, mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Dan yang keempat, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Yang selanjutnya yaitu kemungkinan tantangan. Di sini ada 3 kemungkinan tantangan dalam festival olahraga dan budaya permainan gobak sodor. Yang pertama yaitu cuaca,
baik hujan maupun panas terik. Kegiatan dapat ditunda, diganti hari lain atau tempatnya yang berubah. Misalnya yang tadinya di halaman sekolah ganti di aula. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan ketika hari efektif. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif pada setiap peserta didik. Oke, sudah selesai. Itu tadi pemaparan rancangan tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek pada TJOK dalam komunitas belajar di sekolah Sinau Bareng TK Abbas Sidodedi, yaitu Festival Olahraga dan Budaya Permainan Bukan Sogor. Mungkin dari kepala sekolah maupun teman-teman guru semua ada pertanyaan atau masukan, persilakan. Ya, silakan kepala TK Abbas Sidodedi ini bertanya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara memberikan evaluasi yang efektif dan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Terima kasih Guru sebagai Kepala TK Abbas Sidodedi. Tadi Guru bertanya bagaimana caranya memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Karena kami mengambil di lembaga TK itu untuk memberikan evaluasi yang efektif serta umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik sebaiknya dilakukan ketika peserta didik selesai melaksanakan kegiatan ataupun ketika peserta didik sedang melaksanakan kegiatan, bisa berupa reward, motivasi maupun semangat, memberikan semangat kepada peserta didik. Karena di lembaga TK itu peserta didik tidak akan memiliki fungsi yang lama. Jadi lebih baik ketika selesai kegiatan itu langsung diberikan berupa reward, motivasi maupun semangat peserta didik untuk memberikan evaluasi yang efektif dan yang positif. Bisa juga di bagian recalling. Biasanya kan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap: pembukaan, inti, serta penutup. Di penutup itu nanti ada recalling, dan di situ nanti guru bisa menanyakan tentang kegiatan yang dilakukan peserta didik pada hari itu, sekaligus memberikan tindak lanjut atau apa yang harus dilakukan anak, apa yang sudah benar dilakukan anak, itu bisa disampaikan. Di situ juga guru memberikan motivasi serta reward juga bisa. Seperti itu, Bu Kepala Sekolah bisa diterima. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan anak berusaha anak itu sekarang tidak tahu permainan tradisional, contohnya soccer. Nah, gimana cara mengenalkan ke anak tentang permainan tradisional tersebut? Karena itu kalau kan tidak langsung diberikan di masih awal itu pelajaran dan strateginya seperti apa? Terima
Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Betul sekali Bu Eka. Pada saat ini itu anak berada di generasi Z. Anak lebih cenderung atau lebih suka bermain gadget daripada bermain tradisional seperti gubak. Cara atau metode yang efektif untuk memperkenalkan permainan tradisional gubak sodor ke tadi itu yang sudah saya lakukan. Pertama, permainan sodor itu peserta didik diajak kemudian kedua itu saya modifikasi karena kita kan di TK, jadi kalau dijalankan apa namanya didik itu hanya tidak mengamalkan itu nanti dipraktekkan dulu sama gurunya, sama di video ada fotokan gurunya bermain, mungkin ada peserta didik yang kiranya sudah paham itu diajak bermain dulu, nanti di videokan, kemudian nanti baru dilihatkan ke peserta didik yang lainnya. Itu pun dengan namanya apa sudah dimodifikasi gitu untuk permainannya. Itu mereka terima kasih. Monggo lagi. Sudah cukup kan? Sudah oke. Terima kasih. Akhirnya selesai ya Bu ya. Alhamdulillah pemaparan pada hari ini tentang tekanan tidak lanjut pembelajaran berbasis proyek pada PJOK dalam komunitas belajar di sekolah Sinau bareng TK Abasi Berdedi, yaitu Festival Olahraga dan Budaya Permainan Gubak Sodor sudah selesai. Monggo kepala sekolah dan teman-teman guru semuanya mengisi pesan dan kesan terkait dengan pemaparan saya hari ini. Silakan. Saya kasih waktu, jangan panjang-panjang Bu ya, 2 menit cukup? Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti absensi diisi ya Bu ya. Sudah cukup waktunya Bu, bisa dikumpulkan.
Ternyata pesan dan pesannya panjang-panjang sekali. Terima kasih semuanya. Semoga pesan dan pesan ini bisa memberikan kelanjutan yang lebih baik. Untuk acara selanjutnya yaitu saya tutup pertemuan pada hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.